Pemirsa apa kabar? Mari kita ikuti Warta Berita PTS tanggal 29 April. Taiwan, Jepang, dan Korea Selatan sama-sama menghadapi kekurangan tenaga kerja akibat menuanya populasi sehingga masing-masing negara berlomba menarik pekerja migran dari Asia Tenggara. Laporan perbandingan kebijakan pekerja migran Taiwan, Jepang, dan Korea Selatan dari Yayasan Workpedia Innovations menyatakan sumber negara PMA Taiwan jauh lebih sedikit dibandingkan kedua negara lainnya, membuat Taiwan lebih lemah dalam persaingan perekrutan. Laporan perbandingan kebijakan PMA di Taiwan, Jepang, dan Korea Selatan menunjukkan bahwa Jepang menggunakan program pekerja magang terampil untuk mendukung tenaga kerja domestiknya. Namun dikritik karena menyiksa pekerja sehubungan dengan larangan pindah majikan. Kini diusulkan untuk memperpanjang visa kerja dan mengizinkan pihak keluarga untuk datang ke Jepang guna memperbaiki situasi. Negara sumber PMA Taiwan sebagian besar adalah Asia Tenggara seperti Vietnam. Selain mengadopsi metode Jepang, pengesahan pusat perekrutan lewat sistem direct hiring dan mendirikan instansi khusus di negara sumber untuk menghubungkan majikan dan PMA seperti yang dilakukan oleh Korea Selatan, terbukti bermanfaat dalam menekan biaya perekrutan. 可以跟韩国、日本他们的招聘制度学习，然后我们怎么哪个地方可以改善？可能以后移工会想说比较想要来台湾，因为我们3个国家都是在缺人。 Berdasarkan prinsip majikan membayar, biaya perekrutan disarankan tidak dilimpahkan kepada PMA namun ditanggung majikan guna mengurangi eksploitasi. Namun serikat majikan tidak setuju. 我们也不同意说我们必须要付他所有签证费啦、护照费啊，这个本来就是移工选择出国他必须要有的基本的开销。 Saat ini ada 5 negara sumber PMA Taiwan, termasuk India yang baru saja ditambahkan. Namun Jepang ada 15 negara dan Korea Selatan ada 16 negara. Jangkauan sumber yang lebih luas juga membuat Taiwan tampak lebih lemah dalam aspek kasat mata perebutan SDM ini. Teh bunga dan herbal adalah minuman favorit banyak orang. Namun hasil inspeksi Departemen Kesehatan Kota Taipei di berbagai pusat perbelanjaan dan toko menemukan bahwa ada 6 produk termasuk bunga mawar, lavender, bunga telang, dan bunga seri gading mengandung residu pestisida sebanyak 12% melebihi batas yang diizinkan. Menyeduh secangkir teh bunga hangat sudah menjadi kebiasaan banyak orang untuk relaksasi. Namun, dalam inspeksi terhadap 50 sampel teh dari supermarket dan toko minuman, Departemen Kesehatan Kota Taipei menemukan 6 produk dengan kandungan residu pestisida melebihi batas sebanyak 12%. Produk yang bermasalah termasuk bunga mawar, lavender, bunga telang, dan bunga seri gading. Serbuk bunga telang bahkan terdeteksi mengandung sifrutin berlebihan yang berbahaya bagi kesehatan dan warga diimbau untuk waspada. Produk bermasalah telah diperintahkan untuk ditarik dan sumbernya telah ditelusuri. Memasuki akhir April, musim hujan plum akan segera tiba. Badan Cuaca Pusat atau CWA memperkirakan musim hujan tahun ini kemungkinan dimulai pada pertengahan hingga akhir Mei. Suhu rata-rata di berbagai daerah akan normal hingga sedikit hangat dan curah hujan berpeluang normal hingga sedikit berkurang. Menjelang musim hujan plum, CWA memprediksi bahwa indikator monsun musim panas yang mendukung pembentukan front awan hujan plum berpeluang terbentuk pada pertengahan Mei. Suhu rata-rata di berbagai wilayah diperkirakan normal hingga sedikit hangat, sedangkan total curah hujan cenderung normal hingga agak berkurang, terutama di daerah pegunungan tengah dan selatan Taiwan. Cuaca 2 hari ke depan cenderung stabil dan hangat. Namun pada Kamis, sebuah front awan akan melintasi wilayah perairan utara Taiwan, meningkatkan uap air dan potensi hujan. Wilayah tengah ke utara Taiwan akan mengalami hujan lebat dan petir di sore hari. Kebijakan tarif Trump membuat konsumen Amerika khawatir terhadap harga barang. Piarang Pabean setempat mengungkapkan banyak perusahaan Taiwan mempercepat pengiriman ke AS selama periode penundaan 90 hari sebelum kenaikan tarif diberlakukan. Banyak konsumen Amerika khawatir dengan melambungnya harga barang akibat kenaikan tarif. Everything here is going to get really expensive. Indeks keyakinan konsumen Universitas Michigan turun tajam pada bulan April, mendekati titik terendah saat pandemi. Survei juga menunjukkan bahwa estimasi inflasi 1 tahun mencapai 6,5%, tertinggi sejak 1981, menunjukkan bahwa kekhawatiran terkait inflasi telah meningkat. 调高关税除了会推高进口商品的价格，加剧美国消费者对于通膨的担忧，对于货物输美的厂商在营运和销售上也会带来巨大的影响。有非常多的厂商已经开始在紧急的，就是有什么赶快出什么这样子，因为也没有人知道说这个90天的 grace period 结束之后会是什么样的情况那样。
Amerika telah menjadi pasar ekspor terbesar untuk produk pertanian dan perikanan Taiwan dalam 3 tahun terakhir. Anggrek bulan dan ikan kakap Taiwan yang dibudidaya di Taiwan telah memasuki pasar utama Amerika. Bahan baku kue, makanan ringan, dan teh susu boba juga merupakan produk ekspor utama. Menghadapi kenaikan tarif, eksportir grosir makanan Taiwan yang mendirikan toko waralaba di Amerika tetap optimistis dengan prospek mereka. 珍珠奶茶在美国这几年发展下来，现在其实是美国的主流，大家都已经很熟悉珍珠奶茶了。Saat rantai pasokan mengalami perubahan akibat kenaikan tarif, pengusaha Amerika pun mulai mencari supplier baru. Krisis ini juga menyingkap peluang bisnis bagi pemasok makanan atau bahan kemasan Taiwan. Spanyol, Portugal, dan sebagian wilayah Prancis mengalami pemadaman listrik besar-besaran kemarin yang melumpuhkan transportasi darat dan udara. Hal ini segera memicu aksi belanja panik dan beberapa rumah sakit menghentikan operasinya. Kementerian Dalam Negeri Spanyol sempat mengumumkan status darurat. Penyelidikan awal menunjukkan pemadaman listrik tidak terkait serangan siber, tetapi operator jaringan listrik menyatakan hal ini mungkin disebabkan oleh fenomena atmosfer langka. Lampu di pusat perbelanjaan di Lisbon, Portugal padam lalu menyala lagi. Para pelanggan yang mengantre untuk membayar di kasir semuanya terhambat. Eskalator berhenti. Banyak orang terpaksa meninggalkan mal dalam kegelapan. Situasi di luar juga kacau. Rambu lalu lintas padam, kemacetan pun timbul. Terminal bandara gelap dan penumpang hanya bisa menunggu di luar. Kereta dan MRT dihentikan sementara. Pemadaman listrik besar-besaran terjadi di Portugal, Spanyol, dan beberapa wilayah Prancis tanggal 28. Transportasi darat dan udara sepenuhnya kacau. Rumah sakit ini tidak dapat beroperasi karena tidak ada listrik, dan banyak pasien harus meninggalkan rumah sakit dan memanggil taksi. Un trayecto de 200 metros, me han levantado la mano 70 personas, o sea. Sistem transportasi umum semuanya lumpuh total. Penumpang kereta bawah tanah Madrid hanya bisa mengandalkan cahaya di luar untuk mencari pintu keluar. Rambu lalu lintas padam mengakibatkan kemacetan di jalan bebas hambatan dan jalanan Madrid. Antrean panjang terjadi di luar ATM. Warga yang panik berebutan untuk belanja di supermarket. Todavía no tenemos información concluyente sobre los motivos de este corte. No descartamos ninguna hipótesis. Pemadaman listrik besar-besaran ini memengaruhi Spanyol, Portugal, dan beberapa wilayah di Prancis Selatan. Berdampak pada lebih dari 60 juta warga. Penyebabnya masih belum jelas, namun telah dipastikan bukan karena serangan cyber. Pasokan energi di beberapa bagian kedua negara telah pulih bertahap. Diperkirakan butuh waktu seminggu untuk memulihkan pasokan energi sepenuhnya. Para pemirsa sekalian, sekian Warta Berita PTS. Berikutnya mari kita saksikan parade Bulldog Prancis di Rusia. Kita suara lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.